Halo semuanya, selamat datang dalam video kami. Kami dari kelompok 2 kelas 3 SIMC akan mempresentasikan aplikasi kami yang menerapkan microservices berupa My Company. Perkenalkan, nama saya Hans Firly, dan sekarang saya akan menjelaskan database ERD dan diagram mapping yang telah kita rancang untuk aplikasi My Company ini. Pertama, ini merupakan uh, table dari database-nya, ada 4 table. Yang ada admin, ini untuk loginnya, dan di sini ada project, departemen, dan employee. Dimana ada relasinya itu project, ada manage by-nya, itu merupakan project ini di manage oleh departemen mana, dan kemudian dari departemen itu ada juga manajernya, tidak dari di departemen itu di manage oleh employee mana. Dan di sini juga ada IRD yang telah dirancang berdasarkan tampil-tampil yang ada database. Yang pertamanya adalah employee dan departemen, mana relasinya itu adalah satu-satu. Artinya employee satu departemen itu hanya boleh di manage oleh satu employee, dan satu employee hanya bisa memanage satu departemen saja. Dan di sini ada departemen ke project, yaitu dimana satu departemen itu bisa manage banyak project, dan kebalikannya itu satu project itu hanya bisa di manage oleh satu departemen saja. Dan kemudian di sini ada diagram mappingnya. Pertama itu ada tabel admin, ada ID-nya, password, kemudian ada project, project ID, project name, project description, project due date, manage by, yang mana manage by ini ditarik ke departemen, dimana kalian nanti ada fungsinya manage by ke departemen ID. Kemudian dari departemen ID, departemen itu ada departemen ID, departemen name, dan departemen manager SSN yang sebagai foreign key yang ditarik ke employee SSN. Dan di sini employee SSN, for name, last name, address, detail, dan sex. Ketika user membuka aplikasi, maka mereka akan dibawakan ke tampilan login. Di sini user dapat memasukkan username dan juga password. Ketika belum memiliki akun, maka user bisa meregister akun di sini. Di register, maka user dapat mendaftarkan akun baru. Bisa show password, lalu ketika pencet register, maka akan muncul pop-up user telah berhasil diregister. Setelah itu akan dibawa kembali ke tampilan login dan bisa mengisi, dan login akan berhasil, muncul pop-upnya. Dan di sini adalah tampilannya, UI di awal adalah My Company dan juga ada Hello Test. Di sini adalah tampilan tabel-tabel, warnanya berubah setiap ada tabel baru atau page baru. Dan ketika logout, maka akan muncul konfirmasi untuk logout. Jika yes, maka akan kebawa lagi ke tampilan login. Ketika user salah mengisi password, maka akan ada muncul pop-up login failed dan username tidak cocok. Jadi yang pertama-tama kita akan mengeksplor bagian dari dashboard itu terlebih dahulu. Dalam tampilan terdapat data yang sudah kita masukkan berupa satu employee, satu project. Kemudian kita ke tabel employees dan ada level project juga. Pertama-tama kita pergi ke tabel employees terlebih dahulu. Jadi terdapat SSN, first name, last name, serta address dari employee, serta birthday, dan beberapa fungsi CRUD. Kemudian kita ke bagian project, terdapat nama yang akan diisi, ID, serta due date, serta beberapa fungsi CRUD. Kemudian juga terdapat user dan logout. Sekarang saya akan menjelaskan get dan create employee. Berikut merupakan tampilan dari aplikasi kami. Dapat dilihat sudah ada beberapa data yang ada pada tabel. Dan di sebelahnya terdapat tempat untuk mengisi data-data baru yang akan dimasukkan ke dalam tabel. Nah, sekarang kita akan mencoba meng-create data baru. Pertama, kita akan mengisi data-datanya, first name, last name, dan juga address-nya. Setelah kita pencet add, dia akan ada notifikasi bahwa data sudah masuk ke dalam tabel. Kita klik OK. Nah, sekarang kita sudah dapat melihat bahwa data baru tersebut sudah masuk ke dalam tabel. Untuk penomorannya, kami menggunakan auto increment supaya user tidak usah bersusah-susah untuk memasukkan nomornya lagi. Sekian. Sekarang giliran saya Hanita yang akan menjelaskan edit data-nya employee. Nah, bagian di data ada terdapatnya database, data yang di sini, dan juga bagian employee-nya. Ketika ditekan nomor yang SSN-nya, maka akan muncul data-datanya di bagian pengisian CRUD. Nah, data-datanya ketika diganti, bisa diganti dengan tekannya tombol edit. Nah, sekarang kita ganti dulu nomor SSN 4 dengan first name-nya jadi default, last name-nya default, address-nya data center, date-nya juga diganti sama
gender kelaminnya. Nah, ketika ketik tekan tombol edit, maka akan berhasil diganti. Bisa dilihat di tersebut bahwa digantinya SN, first name-nya juga diganti. Nah, hal yang sama kepada yang lain. Nomor 5, ketika diganti maka berhasil. Tidak, ganti 24. Maka setelah diganti, bisa dilihat bahwa di dalam tabelnya akan terganti juga dengan sesuai yang hasil ganti kita kemarin. Nah, ketika di-delete, maka akan munculnya confirmation dan juga datanya akan terhapus. Sama halnya dengan yang nomor 4, ketika di-delete, maka akan terhapus juga. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf dan kesalahan. Oke, nama saya Felix Eva dan saya akan menjelaskan mengenai Create Project. Di sini kita bisa lihat ya, di tabelnya itu ada tabel ID, name, description, managed by SSN, dan juga due date. Kalau kita tekan, kita bisa lihat di sampingnya itu ada detail-detail mengenai tabel yang kita punya tuh. Nah, karena kita ingin Create Project nih, yang pertama yang harus kita lakukan itu kita tekan yang black space di bawahnya. Itu bakal kita bisa masukin, misalnya name, PBD exam. Itu kita isi description misalnya, this is PBD exam. Lalu kalau kita isi kategori yang benar, itu isi tanggal yang benar. Itu kalau setelah itu kita add, bakal muncul itu. Dan kalau kita tekan, itu hasilnya yang kita masukin tadi sebelumnya udah masuk ya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut saya akan menjelaskan mengenai update dan delete. Untuk update dan delete ini, berarti kita bisa updatekan data dan kita bisa mendeletkan data. Misalnya kita mau update data ini, itu kita ubah ini big PDB exam jadi big exam. Kemudian kita ubah itu jadi programmer. Terus nanti kita ubah tanggalnya juga. Habis itu setelah kita ubah, kita tinggal klik edit. Nah, dia akan data update successfully dan dia akan terupdate seperti yang di sekarang ini. Nah, kemudian untuk yang delete itu kita bisa menghapus data yang sudah kita input gitu dengan kita klik delete-nya aja, terus confirmation oke, yes itu oke, akan terdelete datanya. Terima kasih. Selanjutnya, saya Deslin akan menjelaskan tabel department. Di sini merupakan UI app-nya. Di sini kita show data-data department dalam bentuk tabel. Dalam tabel ini berada ID dan manager SSN. Di sini kita bisa klik baru, misalnya ID itu kita buat auto increment, maka di sini kita bisa klik, nggak bisa ketik atau add sendiri, karena dari database akan auto increment add sendiri. Di sini kita nih misalnya contohnya teknologi developer teknologi. Di sini kita bisa pilih ini merupakan data dari get dari by employee. Kita maksudnya kita dalam department ini kita manage by department siapa aja. Misalnya saya taruh ini just lalu saya add, maka di sini akan muncul data inserted successful. Maka di sini kita akan muncul data kita yang barusan add. Habis itu kita juga bisa edit, misalnya contohnya tekno saya mau ganti dari teknologi. Oke, ini saya ganti jadi dev. Misalnya contoh saya tekan edit, maka updated successful. Maka data yang kita barusan ini kita juga berhasil di update 1000 misalnya dev. Di sini kita juga bisa delete, contohnya bisa saya delete ini, data ini, saya tekan delete. Di sini akan muncul, I also want to delete to this department, kita klik yes. Oke, setelah klik yes, di sini akan muncul data delete successfully. Kita klik yes. Maka data yang masuk kita delete telah hilang dari data tersebut. Berikutnya saya akan menampilkan cara kerja dari CRUD tabel employee. Jika kita ingin menambah data, maka bisa dengan tes. Kita coba tes final misalnya 2005 tanggal 31 Januari. Kita add, maka data berhasil dimasukkan. Dan jika kita ingin edit, kita edit jadi 2. Di sini mungkin ID-nya tertunjuk, tetapi tidak bisa diedit ya. Dan mail yang awalnya F, tes. Kita edit jadi ini, maka first name akan jadi tes 2, sex-nya juga akan menjadi M. Dan ketika ingin di-delete, maka dia akan hilang. Di sini cara bekerjanya adalah, pertama ada function untuk load employee, di mana function ini menampilkan semua employee dengan menggunakan function atau method di kelas business logic employee, get all employee, lalu melakukan looping dari semua employee yang ada dan mengisi data grade view. Jadi get all employee yang berada di kelas business employee ini akan mereturn list yang bentuknya adalah kelas DM employee data model. Di sini melakukan request kepada client base URL, di mana base URL-nya ini merupakan localhost 48381 yang didapatkan dari API gateway. Lalu menggunakan method get
dan mengeksekusi request dengan menggunakan REST client tadi, itu restart. Di sini URL employees ID didapatkan dari Ocelot config JSON, di mana IIS yang ada adalah 5112, lalu menggunakan upstream path employees dan API v1 ini merupakan base URL yang tadi sudah diatur di API settings. Untuk tambah, ketika button add diklik, maka akan mendapatkan data-data terlebih dahulu dari textbox dan inputan yang ada. Lalu sekali lagi connect ke kelas business logic employee dan menggunakan method insert employee. Di insert employee ini maka akan menangkap data-data yang terdapat tadi, melakukan request dengan metode post ke URL employees, lalu mengubah datanya menjadi data format JSON, menambah body, lalu mengeksekusi request tadi di client dan dapatkan response. Ketika delete, dia akan mendapatkan ID dari row yang dipilih. Setelah itu akan memanggil method delete employee dengan melakukan passing ID atau SSN untuk employee. Dan di sini akan melakukan metode delete yang URL-nya memerlukan ID dan digunakan metode add URL segment untuk mempaskan SSN tadi, lalu dieksekusi. Untuk get ID-nya adalah ketika data grid tadi diklik, maka akan melakukan metode get employee by SSN. Ini sama dengan yang tadi, di mana get all employee tetapi melakukan passing ID, jadi mendapatkan satu value. Di sini update textbox-nya, lalu jika tidak ada data yang didapatkan maka akan di clear all. Untuk edit sama seperti add, mengambil data input, setelah itu memanggil metode dari business logic employee, di mana URL-nya memerlukan ID dan juga menggunakan metode put. Selanjutnya, tabel project akan dijelasin oleh saya, Jesslyn. Saya akan jelasin bisnis logiknya terlebih dahulu. Di sini kita akan nampak, di sini kita akan membuat sebuah list, kita memanggil data model project. Dalam data model project ini, kita ada berisi kolom-kolom yang sesuai dengan database kami dari tabel project itu, yang di dalam ada PID, PNAME, user description, pre-guided, and managed by, dan itu merupakan foreign key dari tabel department, foreign key dari tabel employee. Selanjutnya di sini kita akan balik ke bisnis logic. Di sini saya akan membuat sebuah base URL, tapi base URL ini saya simpan dalam sebuah file yang namanya API setting. Ini akan mempermudah user jika ingin merunning project kita, tinggal ganti di sini saja. Selanjutnya di sini saya akan membuat sebuah function, yaitu get all project. Dalam get all project ini kami buat try catch untuk aware kalau misalnya ada error. Kalau ada error kita akan meloncat ke catch. Di sini try kita akan buat file create and new REST client base URL. Maksudnya kita menampung REST client ini menggunakan base URL. Base URL kita menggunakan API gateway. Dalam first query ini kita membuat slash project dengan method get. Dengan slash project ini kita ambil dari project controller, di mana project controller itu slash API project. Dari sini CS Business Logic ini memanggil API yang kita buat dari sini, yang merupakan project controller, public task project sama dengan public to list asing. Jadi kita akan mereturn data kita dalam bentuk list. Karena di sini kita membuat syntax to list asing. Selanjutnya, project list, klien kita execute data-data tersebut berdasarkan data model kita buat, lalu return project list. Oke, selanjutnya get project by ID. Ini hampir sama dengan get yang tadi kita buat. Bedanya kita new REST ini kita tambah project slash ID. Maksudnya slash by ID ini kita get berdasarkan by parameter. Maka di sini kita tulis method get at URL segments, ya ID. Maksudnya kita passing parameter ID. Selanjutnya project list ini sama kayak tadi. Di sini slash project ID kita, dari sini kita call dari API yang dari sini. Tuh di sini maka di sini API project ID ini example-nya. Di sini kita buat sebuah project. Di sini kita buat ini get project. Lalu di sini kita jangan lupa passing parameter karena kita get project ID. File project await context project, kita find asing kalau kita ketemu ID-nya. Kalau misalnya kita nggak ketemu ID-nya, maka kita return not found. Jika ketemu, kita return project yang kita mau split. Setelah kita get by ID, kita juga bisa insert project. Di sini kita buat insert project, parameternya itu sebuah project pernah data model. File client ini sama kayak tadi, bedanya cuma method post. Kalau misalnya mau create, metodenya harus post. Lalu di sini ada data format by JSON. Dari string ini maksudnya kita convert. Aslinya ini cuma untuk convert ke JSON. Tapi karena kemarin kita ada isu kalau misalnya kita pakai ini, ID-nya selalu ada split, nggak di trim. Jadi maka saya tambah JSON convert series object agar kalau ID-nya setelahnya nggak ada slash titik-titik lagi. Lalu setelah itu kita request add body. Add body ini kita ambil dari sini. Dari sini mencantum semua dari sini. Setelah kita request add body, maka kita respon client execute. Dari sini kita memanggil API dari sini.
API dari sini yaitu HTTP post project yang dimana ketika kita create project, website kita ini ketika create ini harus ada sintaks ini agar seluruh project kita tersave ke dalam database dan kena aksi. Return created action get project ini kita new ID sama project by ID, maksudnya kita return ID baru ya project ID dan data-data yang kita barusan create. Selanjutnya yaitu delete project. Di sini hampir sama, bedanya kita pakai metode delete, lalu ini hampir sama dengan get by ID, lalu dari sini kita panggil control API di sini, situ. Di sini kita cari dulu apakah ada ID-nya. Kalau misalnya nggak ada, kita return not found. Misalnya ada, ya di text. Di text ini kita membuatnya pisah dulu entity-nya. Setelah kita pisah, kita remove. Kita pakai sintaks dari EF4 yaitu remove. Remove dari kesemuaan, lalu kita web context save change agar data kita remove itu telah tersimpan juga ke database. Lalu kita return data yang sudah kita hapus, return data-data yang sudah tidak ada data yang kita barusan kita hapus. Selanjutnya update project. Update project ini hampir sama dengan post. Bedanya kita pakai method put, lalu kita pakai parameter ID karena kita harus update sesuai ID yang kita inginkan. Ini hampir sama dengan create tadi. Lalu ini juga hampir sama juga. Dari sini kita call API project dari sini. Untuk update kita call ini HTTP put. Di sini kita passing ID, ini project keseluruhan. Dan kita juga find. Seperti kayak delete, kita find dulu apakah ada ID-nya. Kalau nggak ada, kita return null. Setelah itu kita pisahkan dulu di text-nya, entity-nya. Setelah kita pisahkan, kita baru bisa modify keseluruhan yang ID project yang kita pilih. Habis itu kita jangan lupa save change untuk simpan ke database. Oke, return the content. Selanjutnya, saya Jislin akan menjelaskan functional code dari department. Dari department ini hampir sama dengan tabel-tabel sebelumnya. Hampir sama, ini kita panggil dulu department list ini, kita buat satu list atau department list, sama dengan new list, sama kita memanggil data model. Dalam data model department ini kita terdiri dari, kita ada di ID, di name, di manager, SSN, public string, di info. Key artinya kita menunjukkan di ID ini merupakan primary key, di name itu department name, di manager, SSN kita yaitu kita ambil foreign key dari employee. Selanjutnya kita di sini kan ada base URL ini hampir sama. Kita ada buat satu file di dalam base URL ini kita ambil dari URL gateway. Selanjutnya kita buat get all department. Karena get all department artinya datanya pasti banyak. Otomatis kita di list buatnya public list CLDM department get all department. Sama kayak sebelumnya kita buat try catch untuk aware kalau misalnya ada error kita gampang dibuat. Contohnya ini misalnya foreign client sama new REST client base URL, kita memanggil base URL yang itu sebelumnya merupakan ini API gateway. Habis itu file request sama request department slash department ini harus sama dengan department controller yang kita buat. Contohnya di sini department controller yang kita buat yaitu slash departments. Ya, ini hampir sama kita tulis, yaitu kita membuat tabel-tabel tersebut kita simpan dalam bentuk list, maka kita show dalam bentuk list juga. Karena metodenya harus get, karena kita get data. Department list sama execute data tersebut, lalu kita return data-datanya. Oke, selanjutnya yaitu get department by ID. Dari sini hampir sama dengan get, bedanya di sini kita harus passing parameter ID. Passing parameter ID ini, kita di sini kita harus passing juga HTTP get parameter ID, maksudnya kita get ID. Di sini juga intent ID. Di sini variable department away context department, maksudnya kita cari dulu apakah ada ID-nya. Kalau bisa tidak ada, kita return not found. Kalau ada, kita return department data tersebut. Selanjutnya yaitu insert department. Insert department di sini kita hampir sama, bedanya kita metodenya pakai post karena insert. Di sini data format JSON itu untuk kayak kita convert datanya dalam bentuk JSON agar gampang di execute dari C# sana. Lalu di sini saya ada tambah satu library ini agar misalnya ID yang kita data format JSON ini rapi dan tidak ada trim atau kita nggak perlu ada putih-putih blank-blank. Di sini kita request add body. Setelah add body ini kita file execute. Dari sini execute dari department ini kita memanggil department controller. Department controller ada di sini. Di sini kita add departmentnya data yang baru kita isi, kita save change. Save change ini agar data yang kita baru ini save ke database. Di sini kita return juga create action get department dengan ID department.id dan data yang kita baru add. Selanjutnya yaitu merupakan delete department. Ini hampir sama. Bedanya ini hampir sama dengan get ID, harus passing parameter ID, bedanya metodenya harus delete. Dari sini kita juga memanggil data dari sini delete by sini kita cari dulu hampir sama dengan get by ID. Kita cari find asli apakah ID-nya ada. Kalau tidak ada kita return not found. Misalnya ada, kita langsung di text, kita pisah dulu entity-nya. Kalau habis kita pisah, kita baru bisa remove. Remove ini merupakan function dari EF. Ini juga habis kita remove, kita save change agar data kita remove juga dari database. Habis itu kita return. Selanjutnya itu update. Update department itu hampir sama dengan metode-metode sebelumnya. Bedanya kita pakai metode put dan kita harus passing parameter ID. Ini juga hampir sama dengan yang metode yang post atau kita create department. Kita execute. Di sini kita harus panggil juga department controller yang ada di sini. Di sini kita passing yang terakhir ini data-data yang kita body yang kita passing juga. Kita cari kalau misalnya ada ID-nya, kita lanjut ke sini, kita pisahkan dulu entity. Habis kita pisahkan, bedanya dengan delete yaitu delete langsung remove. Kalau ini kita di text, kita harus modify juga.
maksudnya data yang kita harus bisa modify, harus kita modify, kita save change. Karena kan edit, dan pas kita edit datanya, otomatis kita harus taruh entity set.modify. Habis kita edit, kita tekan save ini, save change akan ke save ke database.